Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan diskusi materi tentang konsep perilaku normal abnormal dalam berbagai perspektif. Jadi yang pertama itu konsep dalam teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, perilaku normal dan abnormal dilihat sebagai hasil dari interaksi antara id, ego, dan superego yang ada pada diri manusia. Ketiga aspek ini um, memiliki peran yang berbeda, tapi juga saling melengkapi. It itu bagian dari diri yang mendorong kita untuk memenuhi keinginan dasar dan insting, seperti makan atau keinginan seksual. Sedangkan superego itu adalah komponen moral yang menuntun kita untuk mengikuti nilai-nilai sosial dan etika. Dan ego berperan sebagai mediator di antara keduanya, yang mencoba untuk menyeimbangkan tuntunan id dan superego agar kita bisa berperilaku secara rasional dan diterima oleh lingkungan sosial. Yang pertama itu perilaku normal menurut psikoanalisa. Jadi ada tiga komponen untuk bisa dibilang normal menurut psikoanalisa. Yang pertama, ego berhasil menyeimbangkan antara id dan superego. Dan yang kedua, mekanisme pertahanan ego berfungsi secara adaptif. Dan yang ketiga, individu mampu mengelola kecemasan dengan baik. Contoh kasus perilaku normal bisa dilihat dari contoh misalnya seorang karyawan merasa marah pada atasannya karena suatu masalah di tempat kerja. Tapi alih-alih melampiaskan kemarahan secara langsung atau impulsif, ia memilih untuk menyalurkan amarah itu dengan berolahraga. Ini adalah contoh salah satu mekanisme pertahanan ego yang sehat. Di sini ego berhasil menyeimbangkan keinginan id yang ingin meluapkan amarah dengan tuntunan superego untuk tetap berperilaku sesuai norma di tempat kerja. Lanjut. Sedangkan perilaku abnormal menurut psikoanalisa yaitu ketika konflik tidak terselesaikan antara id, ego, dan superego, dan yang kedua mekanisme pertahanan ego maladaptif dan kecemasan tidak terkelola dengan baik. Contoh kasusnya adalah Sarah, seorang wanita yang mengalami kecemasan saat harus berbicara di depan umum. Kecemasannya ini berasal dari trauma masa kecil di mana ia pernah dihina oleh teman-temannya saat sedang presentasi. Karena trauma ini, setiap kali ia harus berbicara di depan orang banyak, ia harus mengalami kecemasan yang luar biasa. Kemudian akibat dari trauma itu, Sarah memilih untuk menghindari situasi tersebut dengan berbagai alasan, bukan malah menghadapinya. Dalam kasus ini, Sarah menggunakan mekanisme pertahanan penghindaran yang tidak adaptif, sehingga kecemasannya semakin memburuk. Ego Sarah tidak mampu mengatasi dorongan kecemasan ini dengan cara yang sehat. Selanjutnya, dijelaskan oleh yang lain. Silakan. Menurut Skinner, menjelaskan tingkah laku itu dapat diubah dan dikontrol sesuai lingkungannya. Terdapat dua klasifikasi, yaitu type responder behavior dan type operant behavior. Type respond behavior itu respon hasil langsung dari stimulus yang spesifik. Contohnya, menghindari pukulan ketika akan dipukul dengan cara menundukkan kepala. Yang kedua ada type operant behavior, yaitu respon yang ada tanpa stimulus yang spesifik atau tidak ada paksaan untuk melakukannya. Contohnya belajar dengan giat untuk mendapatkan hasil atau nilai yang bagus. Lalu asumsi Skinner ada tiga,
yaitu behavior is lawful, yaitu tingkah laku seseorang itu berdasarkan hukum tertentu. Yang kedua ada behavior can be predicted, yaitu tingkah laku seseorang itu dapat diprediksi. Yang ketiga adalah behavior can be controlled, yaitu tingkah laku seseorang dapat dikontrol. Skinner menyatakan bahwa tingkah laku abnormal adalah tingkah laku yang tidak diinginkan dalam lingkungan tertentu. Menurut pandangan behavior, sumber tingkah laku ini adalah kemampuan belajar atau kegagalan lingkungan untuk mengkondisikan tingkah laku secara efektif. Oleh karena itu, penanganan tingkah laku abnormal perlu difokuskan pada modifikasi lingkungan dan pemberian konsekuensi yang tepat untuk mengkondisikan tingkah laku normal. Kelainan tingkah laku itu ada 4, yaitu behavior deficit, yaitu tidak memiliki repertoire respon yang dikehendaki karena miskin reinforcement atau penguatan. Yang kedua ada schedule of reinforcement, yaitu pilihan respon yang tepat tetapi reinforcement yang diterima tidak benar. Yang ketiga ada failure in discrimination of cues, yaitu gagal memilah tanda-tanda stimulus sehingga stimulus yang benar dihubungkan dengan hukuman dan stimulus yang salah dihubungkan dengan reinforcement. Yang keempat ada inappropriate set of response, yaitu mengembangkan respon yang salah karena respon itu mengandung reinforcement. Yang kedua ada mekanisme terbentuknya perilaku yang dapat terbentuk jika ada penguatan dan hukuman, dan ada modeling. Kalau penguatan atau hukuman itu penguatan positif untuk berperilaku baik dapat mendorong perkembangan perilaku normal, sementara hukuman untuk perilaku buruk dapat mencegah perilaku abnormal. Namun, jika hukuman diterapkan secara tidak konsisten atau berlebihan, hal ini justru dapat memperburuk masalah. Yang kedua ada modeling, yaitu individu juga belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Jika individu melihat perilaku negatif, maka dia akan menjadi negatif. Kalau mereka melihat hal yang positif, maka mereka akan menjadi positif. Nah, selanjutnya ada konsep normal abnormal menurut perspektif humanistik. Perspektif humanistik ini berbeda sama pendekatan yang sebelumnya kayak psikoanalisa sama behaviorisme. Humanistik ini lebih menekankan pada masa lalu atau lingkungan. Fokus utamanya itu ada pada potensi manusia untuk tumbuh dan berkembang, menekankan kehendak bebas dan aktualisasi diri, sama pengalaman subjektif individu. Nah, aktualisasi diri itu adalah keinginan individu untuk mencapai yang terbaik darinya sendiri. Dan pengalaman subjektif individu itu bagaimana cara mereka merasakan sama menafsirkan pengalaman hidup mereka. Dalam pandangan manusia, manusia itu akan dianggap aktif dan kreatif. Tidak hanya menjadi korban lingkungan dari lingkungan atau pengalaman masa lalu, tetapi manusia itu dianggap punya kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan yang mempengaruhi jalan hidup mereka. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Abraham Maslow sama Carl Rogers. Abraham Maslow ini menjelaskan kalau humanistik itu adalah hierarki. Nah, maksudnya kayak individu itu berusaha memenuhi kebutuhannya dari dasar hingga ke yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Kalau Carl Rogers itu menyampaikan bahwa humanistik itu menekankan pentingnya konteks sosial dan emosional. Dia percaya bahwa setiap individu bisa mencapai potensi penuh mereka jika mendapatkan dukungan dari lingkungan yang positif. Nah, selanjutnya ada mekanisme terbentuknya perilaku normal dan abnormal. Menurut Carl Rogers, orang akan bersikap normal jika mencapai potensinya yang penuh. Sedangkan orang akan bersikap abnormal ketika ketidakmampuan untuk mengaktualisasikan dirinya disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung, pengalaman masa kecil yang buruk, atau kondisi psikologi yang tidak sehat. Dan menurut Abraham Maslow, terdapat 2 faktor seseorang bisa berperilaku abnormal. Faktor pertama itu sosiologi, itu ada agama, pendidikan, masalah pribadi, dan masalah pribadi. Kedua ada faktor biologis, yaitu kepribadian dan sifat bawaan.
Nah, contoh-contohnya tuh kayak misal nih, seseorang bersikap normal menurut perspektif humanistik itu pertama, seseorang tuh mampu mampu merasa puas terhadap kinerjanya saat ini, kadang terpaku sama masa lalu ataupun masa depan, puas di masa kini aja. Sedangkan abnormal itu, nya cenderung kayak tidak memiliki makna hidup. Dan juga ada ciri-ciri individu yang berfungsi optimal. Itu ada pertama terbuka terhadap pengalaman, hidup sepenuhnya di setiap momen, dikendalikan oleh insting, bukan pendapat orang lain, bebas dalam pikiran dan tindakan, kreatif, dan terus berusaha, maksimal secara potensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Konsep perilaku normal abnormal dalam perspektif sosiokultural. Persepsi kesehatan mental dalam sosiokultural ini sebetulnya ada pengertian yang spesifik ya, soalnya kan karena itu berhubungan dengan sosial dengan budaya, sedangkan sosial dengan budaya tuh berbeda di setiap daerahnya. Nah, tapi jadinya kita yang aku cantumkan di sini, persepsi kesehatan mental itu dapat dipahami sebagai keadaan seseorang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan dan ditunjukkan lewat perilaku sosialnya. Jadi kalau misalnya perilakunya sesuai dengan norma, dengan ketentuan budaya yang ada, berarti itu dianggap normal aja. Terus jika perilakunya aneh, tidak sesuai nilai dan norma, atau bahkan mengganggu, maka individu tersebut mengalami gangguan jiwa atau dianggap abnormal. Jadi persepsinya normal abnormal itu berbeda di setiap daerah. Jadi tidak bisa dijelaskan kayak secara menyeluruh kayak gitu. Jadinya berbeda. Contohnya ya tergantung daerahnya juga. Kalau misalkan ada suatu budaya yang dianggap normal, itu normal. Terus kalau misalnya ada suatu perilaku dari orang yang kada masuk dari budaya itu dianggap tidak normal. Nah, sesingkat itu, jadi dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada konsep perilaku normal dan abnormal dalam perspektif psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif ini diperkenal oleh Martin Seligman pada tahun 19. Beliau merupakan sosok Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau yang disebut dengan APA pada tahun 1998 tersebut. Fokus psikologi positif ini lebih menekankan pada kekuatan dan kebajikan manusia berbeda, dan psikologi positif ini berbeda dari psikologi tradisional yang fokus pada patologi dan gangguan lainnya. Jadi psikologi positif ini menekankan pada pengembangan kekuatan dan kebajikan manusia supaya tujuannya itu supaya mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Nah, jadi kriteria penentu normal dan abnormal tuh dalam pendekatan psikologi positif tuh melihat perilaku dari sudut pandang kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi. Jadi psikologi positif ini lebih menekankan pada berbagai sisi dalam dirinya tuh, nah kayak apa ya? Ya lebih mencari tahu hal-hal positif dalam dirinya tuh, nah kada langsung menilai bahwa ini tuh buruk, ini tuh ini kayak ini itu adalah. Jadi perilaku normal dalam psikologi positif ini perilaku yang mendukung kesejahteraan, sedangkan abnormalnya itu perilaku yang menghambat kesejahteraan. Kriteria penentunya itu misalkan dari statistik lah, perilaku jarang terjadi dalam populasi. Contohnya tuh kayak IQ sangat tinggi atau sangat rendah. Itu kan jadi sudut pandang yang berbeda di masyarakat kok. Terus distres, perilaku yang menyebabkan distres signifikan misalkan kecemasan, depresi, itu juga jadi salah satu perbedaan antara normal dan abnormal dalam lingkungan. Terus disfungsi perilaku yang mengganggu fungsi sehari-hari, misalnya kayak OCD, mengganggu aktivitas sehari-hari karena ya kayak itulah. Terus tuh norma, perilaku yang melanggar norma sosial dan budaya. Selanjutnya ada konsep perilaku normal dan abnormal dalam perspektif psikologi kognitif behavior.
Nah, dalam cognitive behavior ini yaitu penggabungan antara konsep kognitif atau pikiran dan behavior yaitu perilaku. Nah, di dalam konsep kognitif behavior ini menggabungkan antara pemikiran atau pikiran yang ada dalam pikiran kita dengan perilaku yang kita lakukan sehingga menjadi sebuah perilaku yang selaras dengan apa yang ada pada kognitif kita. Nah, dalam perilaku kognitif behavior ini, konsep perilaku normal dan abnormal dalam kognitif behavior ini yaitu merupakan perilaku yang muncul karena pola pikir yang salah atau tidak realistis. Ini perilaku abnormal. Nah, kalau perilaku normal sendiri di dalam perspektif kognitif behavior ini, yaitu cara seseorang berperilaku dan berpikir yang sehat, realistis, dan adaptif. Maksudnya, orang yang belajar mengenali sekaligus menantang pikiran negatifnya dapat menggabungkan dan mengembangkan respon terhadap suatu masalah dengan lebih baik dan membuat emosi dan perilaku yang lebih sehat. Nah, di dalam kenapa sih bisa ada terbentuknya suatu perilaku normal di dalam abnormal dalam kognitif behavior, yaitu pertama melalui interaksi kognisi pikiran, terus melalui emosi dan perilaku. Nah, mekanisme terbentuknya perilaku normal dan abnormal. Perilaku seseorang, baik normal maupun abnormal, terbentuk sebagai hasil dari pola pikir mereka yang mempengaruhi emosi dan tindakan. Terus, prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa cara kita berpikir tentang suatu situasi akan menentukan bagaimana kita bertindak dan berperilaku. Nah, pertama ada perilaku abnormal, yaitu digambarkan sebagai perilaku yang muncul dari pola pikir yang sehat dan realistis. Orang yang berpikir secara rasional mampu mengevaluasi situasi dengan bijaksana, mengambil keputusan berdasarkan fakta, dan memiliki kontrol emosi yang baik. Contohnya, dalam situasi yang penuh tantangan atau dalam suatu situasi yang mengharuskan individu ini untuk bergerak atau menghadapi sebuah masalah. Individu yang memiliki pola pikir positif akan menganggap tantangan sebagai akan menganggap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebuah ancaman. Perilaku seperti ini dianggap adaptif karena memungkinkan seseorang untuk berkembang dan menghadapi masalah secara efektif. Terus yang kedua ada perilaku abnormal. Nah, kalau perilaku abnormal dalam kognitif behavior ini terjadi ketika seseorang memiliki distorsi negatif atau memiliki distorsi kognitif atau pola pikir yang tidak rasional. Distorsi kognitif yaitu cara berpikir salah atau menyimpang dari realitas yang sebenarnya. Contoh distorsi kognitif termasuk overgeneralization, di mana seseorang mengambil satu pengalaman negatif dan menganggap bahwa pengalaman serupa akan terus terjadi. Ya, mungkin 1-2 kali ada terdapatnya cocok logi lah. Atau catastrophizing, di mana seseorang selalu membayangkan hasil terburuk dalam setiap situasi, meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Nah, pola pikir ini menyebabkan individu mengalami emosi negatif yang berlebihan seperti kecemasan, depresi, atau ketakutan yang tidak proporsional
Contohnya, seseorang yang terus-menerus takut gagal, mungkin menghindari tantangan atau tidak mencoba hal-hal baru karena mereka yakin akan terulang kembali atau akan gagal kembali. Nah, hal kayak gini, hal seperti ini mengaruh pada perilaku maladaptif seperti menghindari tanggung jawab, penundaan, atau bahkan isolasi sosial. Dalam perilaku normal dan abnormal versi kognitif behavior ini dianggap karena mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada konsep perilaku normal dan abnormal dalam perspektif psikologi Islam. Nah, di dalam perspektif psikologi Islam ini didasarkan pada perilaku normal dan abnormal didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang menggabungkan ajaran agama dengan pemahaman tentang perilaku manusia. Nah, pertama ada konsep fitrah, yaitu Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu sifat dasar atau bawaan alami manusia untuk mengenal dan menyembah Allah. Nah, perilaku fitrah ini dianggap normal, yaitu yang sesuai dengan fitrah. Secara alami, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan berbuat benar. Jika perilaku seseorang menyimpang dari fitrah ini, misalnya karena pengaruh lingkungan atau karena pengaruh teman dan sebagainya, pendidikan yang buruk atau nafsu yang tidak terkendali, maka perilaku fitrah ini tersebut dianggap sebagai perilaku abnormal. Terus yang kedua adalah nafs jiwa. Dalam psikologi Islam, dalam pendekatan psikologi Islam, jiwa atau dorongan manusia itu tergantung pada nafsnya yang terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada nafs al-amarah, yaitu jiwa yang cenderung pada keburukan dan mendorong perilaku yang negatif atau abnormal. Terus yang kedua ada nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang mulai sadar akan kesalahan dan berbuat untuk memperbaiki diri. Yang ketiga ada nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang sudah mencapai ketenangan dan keseimbangan baik secara spiritual maupun mental melalui kedekatan dengan Allah. Nah, dalam perilaku abnormal dianggap seringkali disebabkan oleh dominasi atau lebih banyaknya nafs al-amarah yang membuat seseorang berperilaku menyimpang dari ajaran pada agama Islam. Terus yang ketiga ada hati, yaitu qalb. Dalam pendekatan psikologi Islam, qalb yaitu pusat dari qalb atau hati, yaitu pusat dari kemampuan moral dan spiritual manusia. Hati yang bersih dan dijaga dari dosa akan memunculkan perilaku yang baik dan normal. Sebaliknya, jika hati dikuasai oleh sifat-sifat negatif seperti iri hati, kesombongan, atau marah, maka perilaku seseorang akan cenderung abnormal. Untuk mengembalikan hati ke keadaan yang bersih, diperlukan sebuah penyucian atau yang biasa kita dengar dengan tazkiyatun nafs. Terus yang keempat ada iman dan hubungan dengan Allah. Keyakinan kepada Allah menggunakan sebuah atau peran di dalam konsep perilaku normal dan abnormal ini. Karena jika seseorang yang memiliki iman dan menjalankan ajaran dengan benar, menjalankan perintah agama dengan benar, akan cenderung berperilaku baik dan sehat secara mental. Namun, lemahnya iman bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan perilaku seperti kecemasan berlebihan, depresi, atau gangguan mental lainnya. Terus yang kelima ada pengaruh lingkungan dan pendidikan. Lingkungan dan pendidikan memiliki peran dalam membentuk perilaku seseorang.
Dalam pendekatan psikologi Islam, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang Islami dan mendukung nilai-nilai agama, mereka lebih cenderung memiliki perilaku yang normal. Namun, jika mereka berada dalam lingkungan yang jauh dari ajaran agama, perilaku abnormal dapat berkembang dengan seiring dengan lingkungan yang di mana ia tinggal atau tumbuh. Terus yang terakhir ada penyucian diri. Dalam pandangan psikologi Islam, seseorang yang melakukan tazkiyah nafs berarti berusaha membersihkan jiwanya agar menjadi lebih tenang dan damai. Jiwa yang bersih ini dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai kesehatan mental yang baik. Ya, next. Dalam pendekatan ini, bagaimana sih perilaku normal dan abnormal tuh bisa terbentuk dalam psikologi Islam? Pertama ada kekuatan iman, yaitu iman terhadap Allah berperan dalam membentuk perilaku sesuai dengan ajaran agama. Nah, iman seseorang yang memiliki pandangan iman yang kokoh cenderung menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan, kesabaran, dan kejujuran, sehingga perilakunya dianggap perilaku normal dalam pandangan Islam. Terus yang kedua ada lingkungan yang mendukung nilai agama. Lingkungan yang Islami, di mana nilai-nilai agama dipraktikkan dan dihormati, membuat seseorang tuh mengembangkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan moralitas Islam, sehingga membentuk perilaku yang normal dalam pendekatan ini. Terus yang ketiga ada perilaku ada atas abnormal. Selanjutnya ada perilaku abnormal. Pertama ada nafs al-amarah yang memerintahkan keburukan, di mana di dalam diri kita ini cenderung membawa pada perilaku buruk apabila seseorang tidak mengendalikan dorongan nafsu al-amarah ini, ia akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, seperti kemarahan, keserakahan, dan tidak keadilan. Nah, perilaku ini dianggap perilaku abnormal di dalam pendekatan psikologi Islam. Yang kedua ada qalb. Hati juga sebuah pusat keputusan moral. Jika hati seseorang dipenuhi dengan dosa dan sifat-sifat buruk seperti kebencian atau iri hati, perilaku yang muncul cenderung tidak sesuai dengan agama. Nah, hati ini sangat penting untuk membuat perilaku yang baik. Terus yang terakhir ada lingkungan yang buruk, sama halnya seperti tadi. Lingkungan buruk juga mempengaruhi sebuah perilaku normal dan abnormal, yaitu terbentuknya perilaku tersebut gitu. Jadi di mana kita dikembangkan, di mana kita tumbuh itu membentuk perilaku kita baik normal ataupun abnormal menurut pandangan Islam. Nah, kesimpulannya, berbagai perspektif psikologi seperti psikoanalisa, behavioristik, humanistik, sosiokultural, psikologi kognitif behavior, psikologi positif, dan psikologi Islam memberikan sebuah penjelasan yang berbeda-beda tentang perilaku normal dan abnormal. Itu pertama, psikoanalisa melihat perilaku normal sebagai hasil dari keseimbangan antara id, ego, dan superego, sedangkan behavioristik melihat perilaku normal sebagai hasil dari proses pembelajaran dan lingkungan. Terus humanistik menekankan pentingnya aktualisasi diri dan pengalaman subjektif individu. Terus sosiokultural melihat perilaku normal sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan sosial. Di dalam psikologi kognitif behavior melihat perilaku normal sebagai hasil dari pola pikir yang sehat dan realistis. Selanjutnya, psikologi positif menekankan pentingnya potensi, kekuatan, dan kebijakan manusia. Terus yang terakhir, psikologi Islam melihat perilaku normal sebagai hasil dari keseimbangan spiritual yang seimbang, iman yang kuat dengan lingkungan sehat yang baik. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.